Halo, what's up guys? Konnichiwa. Selamat datang di channel YouTube Furusato Indonesia dengan saya Hisham selaku host di sini dalam serial baru yakni Bincang-bincang Furusato. Nah, kali ini saya nggak sendirian guys. Ada yang nemenin nih sekarang. Oke, beliau adalah seorang yang turut mengabdi di sini, turut mengurus perkebunan ini. Namanya Mas Irwan. Halo Mas Irwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Mas Irwan? Alhamdulillah, sangat sehat sekali. Alhamdulillah. Oke guys, seperti yang kalian lihat, saya berada di lahan perkebunan stroberi. Tepatnya di daerah Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Betul ya Mas ya? Betul. Betul, Kecamatan Bumi Aji. Betul, ya. Yang di belakang saya ini stroberi, Mas. Betul ya? Ya, betul. Ini stroberi. Di dalam greenhouse. Di dalam greenhouse saya. Ya. Oke, guys. Saya akan saya akan nanya beberapa pertanyaan dengan Mas Irwan. Tentunya yang pertanyaan yang banyak sekali ditanya oleh teman-teman di luar sana. Mas Irwan. Siap. Aku izin nanya ya. Siap, boleh. Oke. Mas Irwan, ngomongin mengenai Furusato Farm. Aku penasaran sih sedikit ya. Mungkin bisa di-sharing sejarah awalnya Furusato Farm itu bagaimana, Mas? Oke. Jadi kita kan punya SO namanya Furusato Indonesia. Oke. LPK Furusato Indonesia. Jadi kita mengirim anak-anak untuk menjadi tenaga magang di Jepang. Tenaga magang di Jepang. Ya, atau bahasa Jepangnya Jisuse. Oke. Ya. Nah, di sana di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Di bidang pertanian, sebelum anak-anak berangkat ke Jepang itu, anak-anak harus tahu yang mau ditangani itu apa, ya pertaniannya apa. Jadi sebelum berangkat itu anak-anak dilatih dulu di sini di bidang pertanian. Oh, mungkin itulah ya maksud tujuan dibentuknya Furusato Farm. Betul. Oke, Mas Irwan, dari sekian banyaknya lahan di Indonesia ya, daerah di Indonesia, kenapa di Batu, Mas Irwan? Nah, kita cocokkan juga dari Jepangnya juga ya. Jadi Jepang itu untuk menanam stroberi, menanam tomat cherry, terus melon, itu di dataran tinggi. Di dataran tinggi. Ya, betul. Kata sumbernya di sana itu kalau bisa di atas ketinggian 1000 mdpl dari permukaan laut. Okay. Ya, jadi kita survei ke Lembang, ya, terus ke Sukabumi, ya, terus ke Pasuruan, ya, terakhir kita lihat di sini. Dan cocoknya di sini. Cocok untuk dibangun Furusato Farm. Udaranya cocok, terus ketinggiannya cocok, dan di bawah situ ada sumber airnya juga. Oh, ya. Jadi di bawah itu ya Mas ya? Ya, di bawah situ ada sumber air. Nah, tentunya pertanian kan butuh pengairan. Kita ambil dari sumber langsung. Jadi biar tidak terkontaminasi dengan kimia, begitu. Oke. Oh ya. Mas Irwan. Siap. Nah, kalau saya lihat dari bajunya Mas Irwan ya, dan mungkin juga teman-teman juga ada yang penasaran nih, kenapa sih logo Furusato itu berbentuk rumah gitu Mas? Rumah, ya. Bersimbol rumah. Jadi rumah itu kan ibaratnya tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, dan kita di situ membangun kekeluargaan, membangun keluarga itu di dalam rumah. Ya. Jadi rumah itu tempat kita bernaung. Oke, kekeluargaan lah Mas ya semuanya ya. Baik itu antara sensei dan pengurusnya, begitu juga dengan semua magangnya juga. Oh iya, Mas tadi sempat singgung soal SO Furusato. Siap. Itu maksudnya gimana Mas? Jadi SO itu sebuah lembaga ya yang bisa mengiring ke Jepang. Jadi yang sudah berizin, ya punya izin lembaga SO. Oh izin Mas, jadi SO itu sebuah lembaga yang dari tadi Mas singgung soal
pemagangan ke Jepang itu SO itu sebuah lembaganya. Lembaga. Oh, tempat pelatihan bahasa, budaya, terus disiplin, ya etos kerjanya. Jadi anak-anak sebelum berangkat itu di situ dididik bahasa Jepangnya, budaya Jepang, fisik, mental, disiplinnya di situ di SO. Oh, dan SO Furusato mungkin lebih tepatnya di bidang pertanian. Ditempatkan untuk pelatihannya di Furusato Farm ini. Furusato Farm. Oke. Oh iya, Mas Irwan. Tadi Mas Irwan sempat singgung soal Jisuse. Iya, Jisuse itu apa, Mas? Jisuse itu dalam bahasa Jepang kan itu ya? Ya, itu bahasa Jepang. Ya, Jisuse itu tenaga magang. Ya. Kalau Jisuse itu sebelum berangkat ke Jepang, itu mereka itu sudah punya keahlian, dan ke Jepang itu mereka meneruskan. Jadi tidak mulai dari nol. Jadi berangkat itu anak-anak sudah punya bekal tentang pertanian, misalkan ya di pertanian, dan berangkat ke Jepang sesuai dengan bidangnya. Nah, itu Jisuse. Jisuse, oke. Mas, ini kita ada di perkebunan stroberi ya. Perkebunan stroberi. Kalau boleh tahu sedikit Mas mengenai stroberi. Itu biasanya itu panennya berapa lama, Mas? Untuk panen ya, mulai penanaman awal itu 3 bulan sudah bisa panen. Dan itu bisa setiap hari. Setiap hari kan ada buah yang siap panen, dan ada yang masih kecil. Itu, nah tinggal perawatannya supaya nanti tumbuhan ini, stroberi ini bisa tahan lama, panennya itu tergantung perawatannya. Perawatannya. Oke, iya. Tadi selain stroberi ada juga melon dan tanaman apa, Mas? Satu lagi panen tomat cherry. Itu juga dihasilkan di Furusato Farm ini. Menjadi keunggulan dari Furusato Farm ini. Oke. Mas, kenapa ya, Mas? Dari tadi kita membahas ke Furusato ini membantu anak-anak magang yang mau ke Jepang. Kenapa ke Jepang, Mas? Ya. Kenapa nggak ke negara lain gitu? Kita tahu ya, negara Jepang ini untuk teknologi pertanian itu sangat luar biasa. Oh iya sih, benar ya. Ya, harapannya sih ya Indonesia ini kan punya lahan yang sangat luas. Betul. Ya. Tetapi untuk SDM-nya yang membangun di pertanian ini hampir kurang, terutama anak-anak muda. Rata-rata di Indonesia yang bertani kan yang sudah tua-tua. Nah, anak-anak kita kirim ke Jepang, ya mereka belajar tentang teknologi Jepang, tentang pertanian, tentang etos kerja. Harapannya setelah pulang, ya 3-5 tahun. 3-5 tahun. Ya, mereka balik ke daerah masing-masing, ya, dan membangun pertanian di daerah masing-masing. Oh, alah. Namanya Furusato. Nah, Furusato itu artinya kampung halaman. Oh iya. Mereka balik ke kampung halaman mereka. Benar. Harus berkarya di daerah mereka masing-masing, ke kampung halamannya. Makin nyambung dengan pertanyaan saya sebelumnya mengenai keterikatan terhadap logo yang berbentuk rumah. Itu ya, Mas ya. Oke. Ya, Mas ya, yang kita lihat tuh ya banyak banget. Ini tuh anak-anak magang semua, Mas, atau gimana? Yang lagi itu ada yang tanam stroberi ya, itu lagi petik panen ya. Jadi di sini bukan hanya dari anak-anak yang mau ke Jepang saja. Oh ya. Ya, tetapi ada beberapa sekolahan, terutama SMK jurusan pertanian, ya anak-anak dari Universitas Pertanian itu PKL di sini. Oh. Gitu. Ada banyak, Mas? Ada beberapa lah ya. Dari SMK 6 Modo itu ya di Lamongan, dari Lamongan itu. PKL di sini ada anak sekitar 10-an. Terus yang dari Jogja itu universitas apa itu? Lupa saya. Nah, itu ada 3 orang. Terus sama universitas sekitar sini juga ada. Seperti Unisma, Ubara mana? Unisma dan sebelahnya itu apa itu? Iya, pokoknya cukup banyak lah ya. Baik itu SMK yang melakukan PKL atau mahasiswa yang melakukan riset atau penelitian di sini ya. Intinya mungkin Furusato Farm, mungkin ini Furusato Farm ini
selain juga sebagai tempat belajar anak-anak magang juga sangat welcome ya Mas ya, buat teman-teman juga mungkin yang nggak di bidang pertanian kayak SMK kan kejuruan ya, mungkin hanya mempunyai daya tarik untuk belajar mengenai pertanian bisa di sini ya Mas ya. Betul. Terutama yang rutin ini SMK Negeri 2 Batu Pertanian, ya tetangga di sini. Itu ya anak kelas 3 itu selalu dikirim ke sini untuk PKL. Untuk PKL. Ya. Dan kita gratiskan semua. Oh wow. Ya. Mereka di PKL itu ngapain aja Pak? Belajar tanam lah ya. Pertanian, ya mulai dari nggak hanya tanam berarti ya? Tanam sampai panen. Sampai panen. Perawatannya, pemupukan, semua. Nggak hanya teori, praktek juga, dan tentunya juga nilai-nilai lain yang bisa didapat ya Pak ya. Betul. Banyak sekali keunggulan dari Furu1 Farm ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, Pak, selain strawberry, melon, dan satu lagi apa tuh? Tomat cherry. Tomat cherry. Tadi aku udah sempet tanya soal strawberry. Mungkin aku mau tanya sedikit soal melon. Melon, oke. Melon itu durasi tanam atau periode tanam itu mungkin bisa sedikit aja dijelaskan kali Mas ya? Karena aku belum pernah dengar soal panen melon itu berapa lama dan gitu, singkat ya. Melon itu kalau di dataran tinggi panennya lebih lama. Kira-kira 90 hari atau 3 bulan. 90 hari. 90 hari itu. Karena ada dinginnya ya. Beda di dataran rendah itu paling bisa 75 hari bisa ya. Nah, Furu1 itu hanya menghasilkan dalam bentuk buah aja atau bagaimana Pak? Ya, macam-macam. Ada buah ya. Terus ada apa itu jam, selai. Oh, selai. Juga dibuat di sini, Pak. Ya, itu ada selai. Ya, jadi strawberry ini kita buat selai juga, dan juga ada teh rosella. Teh rosella. Nah, seperti ini contohnya, ini teh rosella. Ini, ya ini dibuat di Furu1 Farm. Teh rosella. Oke. Teh rosella. Asli produk Furu1 Farm. Oh, rosella itu tanaman, Pak? Tanaman. Itu sebangsa bunga. Itu rosella Indonesia dikawinkan dengan rosella Jamaika, jadilah Rosalindo. Oh, dan tanaman itu juga ada di Furu1 Farm ya, Pak ya. Oke. Dan ini? Nah, ini terus ini ada. Coba Mas diminum ini. Ini yang sudah jadi ya. Coba diminum. Ini teh rosella. Teh rosella. Kebetulan ada. Oke. Coba diminum. Izin ya Mas ya, saya coba ya. Silakan. Ya, bismillah. Teh rosella, guys. Teh rosella ini. Gimana? Oh, seger Mas. Dia agak asam-asam kayak anggur-anggur gitu ya? Ya. Ini minuman ini kalau di tempat restoran yang mahal ini. Kita kirim ke Jepang juga loh. Oh ya? Wah, udah internasional ya. Kita kirim ke Jepang juga ini. Dan rasanya insya Allah cocok sekali. Iya, benar. Terus juga ada strawberry. Oh iya. Ini dari hasil panen. Oh. Ya. Bedanya yang di sini sama yang di sana apa, Pak? Jadi kita hanya meneliti ya dari rasa, terus daunnya itu bagaimana dengan yang di dalam greenhouse, dengan yang di luar itu nanti hasilnya seperti apa. Oh iya gitu. Iya. Kalau dilihat ini bisa dicoba. Ini strawberry. Oh, boleh dicoba, Pak? Boleh, harus dicoba ini. Wah, jauh-jauh dari Jakarta nggak nyoba ini rugi nih. Coba, ayo. Izin ya, Pak ya. Oke. Silakan. Oke. Nah, gimana rasanya? Manis, Pak. Manis ya. Tapi ada caranya loh, Mas. Kita makan strawberry itu ada caranya. Jadi nanti itu ini dibuang dulu, ya. Ini. Makan stroberi aja ada tata caranya ternyata ya. Ada. Oke, ini jadi, dibuang dulu. Buang dulu. Cari yang baru, yang belum digigit. Nah nanti itu dimakan lagi. Ya, yang besar ini Mas, ini yang besar. Ini? Ya. Besar banget ini. Baru lihat saya stroberi segede ini guys. Ya. Jadi dibuang dulu. Oke, dibuang. Itu daunnya. Ya. Digigit pertama itu yang paling pangkal. Pangkalnya. Oh, ya, ini. Ya, dari sini. Yang tadi. Jadi digigit dulu. Iya, daunnya.
dirasakan. Iya. Ya. Setelah itu baru kan ini ujungnya nih. Manisnya itu di sini. Oke, jadi manisnya itu. Happy endingnya itu enak. Oke. Coba. Saya coba ya. Gede banget guys, sampai mulut. Gimana? Terus bawahnya? Ya, baru habis semua. Habis semua. Oke. Kalau bisa. Ya. Manis mas. Ya, jadi seperti hidup ini. Oke. Kita harus berjuang dulu. Ya, baru enak. Oke. Ya, kita mungkin ini seperti stroberi ini kecut dulu. Ya. Baru manis. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke, itu filosofinya stroberi. Oke, banyak sekali yang kita dapat dari obrolan kali ini, Mas Irwan. Dan stroberi ini ya bisa rasanya seperti ini. Kita menghasilkan stroberi ini karena kita langsung dibimbing mentor kita ini langsung dari Jepang. Oh, langsung dari ya. Furusato Farm itu ada mentor dari Jepang langsung. Ya. Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk ada stroberi, ada melon, yang lahan seperti ini ya bisa ya. Itu kita itu untuk nanam melon itu gagal berkali-kali. Ya, 7 kali gagal. Kita. Ya, begitu pula stroberi ini. Ya nggak langsung kita jadi stroberi. Jadi kita dibimbing ya sambil dimakan. Kita dibimbing oleh Bapak Aoyama. Dari White Japan. Itu sebuah organisasi non-profit ya, di Jepang. Beliau langsung ketika ada apa-apa di sini ya, nanti mungkin berkenalan sama Pak Yitno sama Pak Said ya. Beliau yang menangani langsung di sini ya. Beliau langsung ketika ada apa-apa di sini masalah tanaman itu langsung komunikasinya sama Bapak Aoyama. Bener-bener langsung dari ahlinya di Jepang ya, Pak ya. Gitu. Jadi mungkin sedikit yang membedakannya adalah keunggulan dari Furusato ini adalah teknik penanamannya. Betul. Gak heran makanya tadi bentuk dari stroberi yang ya udah yang saya makan tadi itu gede banget ya Pak ya. Iya. Saya baru pertama kali ketemu stroberi segede itu sih Pak. Ini saya makan lagi Pak ya. Nanti dicari ya. Masih ada stroberi besar-besar. Harus hunting nih. Ya. Saya juga penasaran sama melon nih sih sebenarnya Pak ya. Boleh. Oke. Kebetulan ada mau panen ini. Gitu ya. Oke guys, banyak banget yang udah kita dapat dari perbincangan kali ini. Saya dan Mas Irwan udah banyak banget ngobrol tadi ya. Semoga bukan hanya saya, teman-teman juga semua yang di rumah juga bisa dapat pengetahuan, dapat juga informasi baru seputar pertanian, khususnya di stroberi dan melon. Oke, terima kasih sudah stay tune di channel Furusato Indonesia. Dan terima kasih banyak ya untuk sama-sama. Mas Irwan. Sama-sama. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, langsung aja saya tutup. Kembali lagi di chapter-chapter bincang-bincang Furusato selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang gak kalah menarik tentunya ya. Orang-orang hebat juga seperti Mas Irwan. Oke, see you guys dan dadah. Mata aimasu. Mata aimasu.